Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. Today's lesson, we are going to talk about preparing the job interview. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menghadapi atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul dalam wawancara pekerjaan dan apa yang harus kita persiapkan, jawaban apa yang kita persiapkan. Nah, dalam interview dalam bahasa Inggris itu kerap dianggap menegangkan bagi sebagian orang, terutama dari segi pertanyaan yang diajukan. Ada yang salah memahami pertanyaan, ada pula yang khawatir tidak tahu harus menjawab seperti apa. Well, pertanyaan yang sering diajukan yang pertama adalah tell me about yourself. Nah, kali ini yang biasanya muncul di awal itu adalah pertanyaan tentang mengungkapkan jati diri, mengungkapkan cerita mengenai diri sendiri. Dalam hal ini, kalau kita ingin menceritakan tentang diri sendiri, apa sih yang kita ungkapkan? The first one we can start with our name and then give your voice information, education, job experience if any, and why you are qualified for the job. Dan biasanya kita mengungkapkan atau memberitahu tentang nama kita, tempat tanggal lahir kita tinggal di mana, kemudian background education kita itu apa, kemudian kalau kita mempunyai pengalaman pekerjaan itu akan lebih menguntungkan bagi kita. Kemudian hal-hal yang dipersiapkan lagi adalah sebagai contoh, my name is Mary and I live in Bogor. I'm 20 years old. As far as my education qualification is concerned, that I have done graduation in English department and I have 5 years of experiences in teaching. I'm really energetic and good communicator. Nah, ini adalah kalimat-kalimat rangkaian kalimat yang bisa kita persiapkan pada saat kita memberitahu tentang jati diri kita. And the next question is why are you looking for a job change? Kenapa mencari pekerjaan yang baru? Nah, itu alasan-alasan kita yang harus kita kemukakan adalah we can start with thanks the previous organization and then share your reason for a job change and relate to your career goals. Nah, kita bisa mengawalinya dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada organisasi kita atau tempat kita bekerja terdahulu yang mana dalam organisasi tersebut memberikan banyak pengalaman pekerjaan, banyak pengalaman berorganisasi dari diri kita. And then share your reason for a job change. Kenapa ingin memilih pekerjaan yang baru, itu juga harus kita ungkapkan. An example is I'm thankful to my previous organization because I have learned a lot of things there, and according to me, changes are necessary for anyone to extend skill. Your organization is a good platform where I can learn more. Nah, ini adalah kalimat yang biasanya kita ungkapkan ya. Contoh dari kalimat yang kita ungkapkan pada saat kita melamar pekerjaan. And the next question would probably ask about your weakness. Ya, ini kalimat yang biasanya diucapkan atau dipertanyakan juga tentang apa sih kelemahan yang kita punya. Nah, pada saat kita menjawabnya, kita harus berhati-hati ya, karena pertanyaan yang satu ini cukup menjebak, tapi harus dijawab dengan jujur ya. Jangan menutup-nutupi kelemahan yang ada dalam diri kita. Poinnya yang perlu kita tambahkan adalah bagaimana caranya dalam mengatasi kekurangan tersebut. Jadi kita mengungkapkan kekurangan kita, kelemahan kita, tapi kita juga harus menjelaskan pada saat kita menghadapi situasi yang seperti itu, apa langkah yang harus dilakukan. Itu akan mendapatkan poin tersendiri. An example for our weakness is contohnya kelemahan yang akan mungkin dimunculkan adalah not focus, tidak fokus, kemudian sensitif, kemudian impatient, tidak sabaran orangnya, talkative, cerewet, banyak bicara, and then I can say no when someone asks for help. Saya tuh nggak bisa bilang enggak kalau ada seseorang yang minta pertolongan. Itu ada suatu kelemahan. Nah, kita merangkai dengan kalimat, dengan bahasa yang bagusnya dengan
My greatest weakness is I often lose focus when I'm occupied with so many tasks to accomplish. I come up with to-do list and time management system that allow me to organize all my tasks. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya, my greatest weakness. Jadi, kelemahan terbesar saya adalah tidak fokus, dalam suatu tempat. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa membuat list, membuat time management sistem, ya dia meng-arrange-nya jadi untuk mengatasi dan untuk membuat, sesuatu itu terorganisasi dengan baik. Itu adalah alasan kenapa, time management atau alasan kenapa tidak fokus ke dalam suatu hal. And beside your weakness, you have to prepare your strength. Ya, selain kelemahan, tentu ada kelebihan. Dan yang kelebihan itu dari diri kita itu apa yang akan kita tonjolkan. The first one is maybe for the part of adaptation, hardworking, pekerja keras, flexibility, optimistic, cooperative, fast decision making, cepat dalam hal mengambil keputusan, and then self-motivated, energetic, and then honesty. There are a lot of things that we have to share, we have to give to the interviewer. Ini beberapa hal yang kelebihan yang kita punya yang biasanya kita bisa share dan bisa kita ungkapkan pada saat wawancara. I'm an energetic, self-motivated, and hard-working person toward my career and life. Ini kalimatnya ya, kalimat simpelnya untuk mengungkapkan kelebihan yang kita punya. And the next question is, what are your salary requirements? Jadi berhubungan dengan gaji ya, dengan salary kita. Kita juga harus berhati-hati kalau ingin ada yang menanyakan hal tersebut. And the point is, never share your salary requirement as pressure. Ini poinnya ya. Jadi jangan sampai menanyakan gaji yang kita inginkan kalau kita adalah fresh graduate, ya kita belum berpengalaman, itu jangan mengungkapkan ya. And then experienced candidate can share their expected salary, kecuali kalau sudah berpengalaman itu boleh menanyakan dan boleh mengungkapkan salary yang diharapkan. That is for talking about the salary atau gaji. I'm a fresher. Salary is not the first priority for me. Saya itu seorang baru lulus ya, kemudian gaji itu tidak jadi prioritas utama bagi saya. This is the big platform to start my career, and I also want to improve my knowledge, skills, and experiences. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company's norm, which will fulfill my economical needs. Nah, ini ya sebagai lulusan yang baru ya, belum berpengalaman, dia tidak mengungkapkan salary yang diharapkan, hanya dia mengungkapkan bahwa salary itu tidak menjadi prioritas utama. Yang penting dia menunjukkan knowledge-nya, menunjukkan skill-nya, menunjukkan experience-nya, dan dia berharap salary-nya itu akan mengikuti nanti pada saat dia bekerja. That is for the salary. And the next question it would be, why do you want to work with our company? Nah, ini juga kenapa mau bekerja dengan perusahaan saya, ini juga alasan yang biasanya dipertanyakan juga pada saat wawancara kerja. We have to prepare, kita harus mempersiapkan pertanyaan dan mempersiapkan jawabannya. Tell what you like about the company. Apa sih yang kalian atau yang kamu suka dari perusahaan itu? Kemudian find out what you know about this company and relate it to your long-term career goals. Nah, intinya berarti yang sebagai pelamar harus mengetahui dulu, harus mencari informasi dulu seluk-beluk atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau perusahaan yang akan dilamar. Jadi itu nanti poin tersendiri untuk bekal sebagai pelamar pekerjaan pada saat interview. And example is, I would be proud of work
for a company with such a long history of leadership in industry. When I read about their company, I found that my skills are matching with their requirements, where I can showcase my technical skills to contribute to the company growth. Ini dia menceritakan alasannya kenapa tertarik dengan perusahaan tersebut. And why should I hire you? Kenapa saya bisa merekrut Anda? Nah ini ya, kenapa saya harus merekrut Anda? Ini berarti kita sebagai pelamar harus betul-betul memberikan hal terbaik dari kita ya. We can share about our knowledge, kemudian work experience if any, and skills related to the job and career goals. Kita bisa menceritakan pengalaman kita ya, pengalaman dalam berorganisasi ataupun pengalaman pekerjaan sebelumnya, kemudian kemampuan atau keterampilan yang berhubungan dengan job yang akan kita lamar, kemudian tujuan dari karirnya itu seperti apa. Nah itu akan jadi poin tersendiri kalau kita memberikan sesuatu yang bagus, yang menarik minat si pewawancara, nanti itu akan menjadi poin yang tersendiri untuk direkrut menjadi pegawai. The example is, I'm the first learner and very enthusiastic about this company and the job. I believe that my motivation and commitment will ensure that I quickly become productive and valued member of your team. Jadi juga memberikan gambaran sebagai pegawai baru, nantinya dia akan antusias banget menghadapi pekerjaan barunya. And it would be probably asked about what are your career goals. Ya, ini juga kemungkinan akan dipertanyakan juga apa sih tujuan berkarir, tujuan bekerja di situ. Nah, you have to prepare about the short term goal and long term goal. Berarti kalian harus mempersiapkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjangnya itu seperti apa, harus diungkapkan. The example is, my short-term goal is to get a job in the current company where I can utilize my skills and improve my career path. Ini tujuan jangka pendeknya, and the long-term tujuan jangka panjangnya adalah the long-term goal is to be in respectable position in the company. Jadi dia memberikan dua pandangan jangka pendek dan pandangan jangka panjangnya. And finally, do you have any questions to ask me? Nah, ini juga sesuatu hal yang penting ya untuk kita sebagai pelamar pada saat menghadapi wawancara kerja. Kita bisa mengungkapkan express thanks, mengungkapkan rasa terima kasih, the job timing, overtime allowance, kemudian transport facility, job location, timing period, and then salary structure. Ini juga hal-hal yang perlu kita ketahui di awal wawancara. The example is, thank you for giving me this opportunity. I would like to know the job timing and transport facility and where will be the job location. Ini juga yang kita persiapkan tadi ya. Kita diberikan kesempatan untuk bertanya, jadi kita menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Well, that is for a little bit information for those who want to prepare for a job interview ya. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita persiapkan pada saat kita nanti akan menghadapi wawancara kerja khususnya dengan bahasa Inggris. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. See you next time. Have a nice day.